Di sini saya akan menerangkan sedikit sirah dzatiyah tentang Sayyid Siti Ali Al-Hammar. Siapakah beliau? Beliau itu low profile, tidak begitu diketahui profilnya. Saya sendiri nyari tidak ketemu gitu. Akhirnya saya tanyakan ke Grand Sheikh Mausu'i gitu kan. Masya Allah, inilah orangnya. Beliau memberikan saya sedikit taujihat gitu, irsadat. Sebenarnya saya sedikit tercerahkan gitu, tahu siapa sebenarnya Syekh Ali Al-Hammar. Sebenarnya beliau low profile itu bukan sebuah keburukan, karena beliau sendiri sebenarnya adalah mutasawwif, seorang ahli sufi. Seorang ahli sufi, beliau adalah guru dari Imam Sya'rani. Imam Sya'rani kan sudah terkenal sufinya. Jadi beliau ini adalah gurunya Imam Sya'rani. Syekh Ali Al-Hammar sebagaimana mutasawwif yang lain itu juga punya zawiyah. Jadi banyak para mutasawwif itu punya zawiyah, termasuk juga Syekh Ali Al-Hammar. Tempatnya ada di mana? Di Bab Syariah, dekat Bab Syariah. Lokasinya di mana saya kurang tahu persis, karena katanya sudah indatharot, sudah hilang. Sudah hilang tempatnya itu di mana, sudah nggak tahu. Cuman ini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Grand Sheikh kenapa kok zawiyah itu hilang. Ya, mungkin di lain waktu juga bisa. Kenapa kok para mutasawwif itu punya zawiyah sendiri? Kemudian yang terakhir, ini karena memang cuma sedikit profilnya, jadi ya singkat saja. Yang terakhir itu beliau itu zuhud sekali, sampai zuhudnya pun sampai setelah mati pun zuhud. Maksudnya gimana? Beliau nggak pengen terkenal bahkan sampai mati. Bahkan mati pun beliau nggak pengen ada yang menghormati, nggak pengen ada yang tahu siapa beliau. Alhamdulillah. Diceritakan bahwa beliau berkata kepada orang-orang, kamu jangan mengubur saya di dalam korofah, kuburlah saya di depan korofah, di jalan. Latat finuni illa khorijal korofah fisyarek, katanya, di jalan. Itu sangke zuhudnya beliau di jalan. Bahkan beliau berkata, wada'u wada'u, dan biarkanlah hewan-hewan itu berjalan di atas saya, biarkanlah hewan-hewan itu berlalu lalang di atas saya gitu. Biar nggak tahu, saya nggak pengen gitu. Saya nggak pengen kalau ada orang datang ke makam saya, ngetuk pintu makam saya, kemudian dia mengganggu istirahat saya, katanya. Masya Allah. Beliau ingin ketenangan gitu. Bahkan ya mungkin saya kurang tahu ini thariqah bagaimana, maksudnya bahkan ketika sampai mati pun beliau tidak ingin dikenal. Biasanya kan kalau kita kan ya nggak ingin dikenal, hidup aja gitu, mati kalau terkenal ya alhamdulillah kan. Ya beliau itu unik gitu ya, mungkin bisa dijelaskan oleh yang lain. Saya juga pengen tahu gitu, ini thariqah seperti apa kok bahkan sampai meninggal pun beliau tidak ingin terkenal. Bahkan dari perkataannya ini dijawab oleh murid-muridnya, sampean ini sudah saya siapkan tempat yang bagus di dekat jamiah apa saya lupa, di dekat jamiah. Coba saja kuburkan saya di situ kalau bisa gitu. Ternyata betul, setelah beliau meninggal, beliau tidak bisa dikuburkan di situ. Berat, jenazahnya itu berat. Masya Allah. Mau diangkat ke situ berat. Sampai akhirnya ketika di perjalanan di dekat korofah itu kok tiba-tiba ringan. Wah, ya udah dikuburkan di sini aja gitu. Itu termasuk dari kewalian beliau, menunjukkan bahwa beliau itu bukan mutasawwif biasa. Jadi low profile itu bukan kesalahan, bukan menutup maziyah seseorang, tidak menutup afdholiyah seseorang. Mungkin ini saja yang bisa saya ceritakan ya.
ya karena beliau seperti itu tadi yang saya beritahu bahwa low profile. Kemudian saya di sini juga diberi tugas untuk mencari yang kedua, yaitu Syekh Abu Zuhur. Ini lebih low profile lagi karena saya tidak menemukan sama sekali. Syekh Abu Zuhur itu siapa? Maksudnya ya siapa? Saya juga nggak tahu. Mungkin juga teman-teman kalau memang sangat sulit untuk mencari. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit. Sekian dari saya. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh.